Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya teman-teman hebat yang saat ini sedang menyaksikan Sinawa Nongoma bareng JTV. Kembali lagi bersama dengan Kak Pinky. Dan hari ini, di hari Selasa ini teman-teman, kita akan belajar mata pelajaran biologi. Siapa yang suka mata pelajaran biologi? Nah, kalau misalnya ada punya cita-cita mau jadi dokter, wah ini harus nih belajar biologi. Atau mungkin cita-cita yang lainnya, tetap dong mata pelajaran biologi ini sangat penting sekali untuk kita pelajari. Dan hari ini tema pelajaran kita, biologi kita adalah pewarisan sifat. Siapa sih yang akan menjadi pemateri kita hari ini? Namanya adalah Ibu Kiki Taurista, sarjana sains, magister pendidikan, dan beliau ini adalah pengajar di SMA Al-Hikmah Surabaya untuk teman-teman yang duduk di bangku kelas 12. Langsung saja kita menyapa. Selamat pagi, apa kabar Selamat Ibu? Pagi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Sehat ya, alhamdulillah. Hari ini kan pelajaran kita adalah biologi, pewarisan sifat. Iya betul. Nah, sebelum kita menjelaskan kenapa sih kita harus belajar materi ini, kami persilakan Bu Kiki mungkin boleh menyapa terlebih dahulu ini untuk siswa-siswi yang ada di SMA Al-Hikmah Surabaya atau mungkin di seluruh Indonesia, karena kan yang menyaksikan seluruh Indonesia nih Bu Kiki. Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi siswa-siswi hebat Indonesia semuanya. Alhamdulillah bertemu dengan saya Ibu Kiki Taurista. Saya mengajar di SMA Al-Hikmah seperti tadi bisa dikenalkan oleh Mbak Pinky. Materi ini pewarisan sifat nanti akan kalian jumpai bagian adik-adik yang di kelas 10 ataupun kelas 11 akan kalian jumpai nanti saat kelas 12, yaitu materi turunan dari materi genetika. Nah gitu, jadi salah satu dari materi genetika. Setelah kalian sudah belajar materi genetik, pembelahan sel, nanti kalian akan belajar selanjutnya adalah pewarisan sifat. Oh, itu urutannya. Iya. Jadi berawal dengan materi genetika, lalu kemudian pembelahan sel, baru pewarisan sifat. Pewarisan sifat. Gitu. Kak Pinky masih ingat sedikit-sedikit nih mata pelajaran ini. Oke, kita sekarang akan masuk untuk materi kita yang pertama, pewarisan sifat. Sebetulnya sebelum kita masuk ke materi, apa sih manfaatnya kita tuh belajar mengenai pewarisan sifat ini? Iya, gini. Jadi mungkin bagi adik-adik yang masih bingung atau bagaimana ya, melihat mungkin kakak saya kok beda dengan saya ya, atau ayah ibu saya atau papa mama saya kok berbeda, ada yang rambutnya tebal, ada yang rambutnya tipis, atau ada yang hidungnya mancung, hidungnya pesek. Itu jangan khawatir, karena memang Allah sudah menciptakan kita semua dengan berbagai variasi. Nah, variasi itu bisa muncul karena adanya pewarisan sifat gitu. Nah, pewarisan sifat itu berasal dari pertemuan antara sel kelamin jantan atau sel gamet jantan dan sel kelamin betina atau sel gamet betina. Dari mana pertemuannya? Itu dari ayah bunda kalian gitu. Jadi dari ayah mewariskan gen, ibu mewariskan gen. Nah, pertemuan kedua gen itulah yang bisa menghasilkan variasi pada keturunannya. Nah, jadi, ini yang kita pelajari di pewarisan sifat. Kita ingin tahu kenapa sih meskipun kita satu keturunan begitu ya teman-teman, terus kemudian kita merasa bahwa aku sama kakakku sama-sama anaknya ayah bundaku, tapi kenapa kok kami berbeda? Ternyata itu memang ada ilmunya sendiri, ternyata itu memang ada pewarisan sifat, dan itu memang setiap orang berbeda-beda sesuai dengan keunikannya masing-masing. Baik, kalau begitu kita akan mencoba untuk masuk di materi kita yang pertama. Iya. Nggak apa-apa ya Bu ya, kita langsung aja start di materi kita yang pertama. Nah, ini dia nih, ini kita langsung masuk aja di halaman pertama, slide pertama kita. Ini adalah apa nih? Hukum Mendel 1. Jadi Mendel materi 1. yang dipelajari di pewarisan sifat itu nanti ada 3, yaitu hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, dan penyimpangan semu hukum Mendel. Penjelasannya apakah itu? Nah, di hukum Mendel 1 atau disebut juga hukum segregasi, di mana dalam satu alel nanti akan memisah gennya ketika terjadi pembentukan gamet atau pembentukan keturunan. Nah, sedangkan di hukum Mendel 2 atau nama lainnya hukum asortasi, di mana satu alel gen tidak akan mempengaruhi alel yang lainnya. Gitu. Untuk hukum Mendel 1 bisa kita pelajari atau bisa direpresentasikan pada persilangan monohibrid atau satu sifat beda. Sedangkan pada hukum Mendel 2 nanti kita bisa pelajari atau direpresentasikan pada persilangan dihibrid atau dua sifat beda. Nah, saat nanti di penyimpangan semu hukum Mendel,
memang kelihatannya sama seperti hukum Mendel 2, tapi kenapa kok nanti rasionya ada yang berbeda? Karena di sini ternyata gen-gen itu saling berinteraksi bisa mempengaruhi satu sama yang lain, sehingga belum tentu persis sama rasio fenotipnya itu sama dengan di hukum Mendel 2 gitu. Oke. Ya. Jadi ini yang harus jadi pegangan kita ya, iya, hari ini, yaitu hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, dan juga penyimpangan semu hukum Mendel. Kita beralih ke slide berikutnya. Iya. Oke, kita geser dulu slide berikutnya. Silakan. Konsep utamanya. Wah, ini perhatikan baik-baik nih teman-teman. Jadi konsep utama dari pewarisan sifat atau hereditas itu adalah pewarisan sifat itu maksudnya penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anak. Sifat-sifat suatu makhluk hidup itu diwariskan melalui pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi makanya ada perkawinan atau pernikahan itu ya karena memang ada yang diturunkan nantinya, yaitu sifat dari kedua induknya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Next slide. Apa ini? Hukum Mendel 1. Kita masuk kepada hukum Mendel 1. Iya. Contoh dari hukum Mendel 1 atau persilangan monohibrid alias satu sifat beda ya. Di sini ayam jantan hitam dengan genotip H besar disilangkan dengan H ayam betina putih atau H kecil. Oke, sebelum sampai sini sebenarnya ada istilahnya glossary ya, atau apa itu vocabulary-nya, apa saja sih kata-kata atau istilah-istilah yang harus dipelajari di pewarisan sifat gitu. Saya lupa tadi menyampaikan dulu. Apa saja itu Ibu? Silahkan jadi, kita bahas. Boleh saya sambil nulis ya? Silahkan. Jadi teman-teman kita langsung melihat. Jadi ternyata ada perbendaharaan kata yang harus kita pahami dalam mata pelajaran atau tema pewarisan sifat ini. Yang pertama adalah parental atau istilahnya induk gitu ya. Nah, terus ada juga ada filial, biasanya ini disingkat P, ini filial disingkat F, ini artinya keturunan gitu. Nanti ada juga istilah genotip, ini artinya gen yang apa dilambangkan dengan huruf biasanya. Jadi saya tidak menjelaskan istilah-istilah gen atau apalagi ya karena ini sudah dipelajari nanti di materi genetik gitu. Oke, jadi ini memang adalah materi untuk mereka-mereka yang sudah mempelajari sebelumnya mengenai genetika, lalu kemudian pembelahan sel, dan sekarang baru masuk untuk yang pewarisan sifat ini. Ini yang biasanya tidak tampak. Nah, kalau yang satunya fenotip itu berarti sifat yang tampak karena interaksi gen dengan lingkungannya. Sampai saya singkat. Ada juga gamet. Gamet itu artinya sel kelamin. Gitu. Jadi minimal 5 ini harus sudah tahu. Parental itu apa, filial apa, genotip apa, fenotip apa, gamet itu apa gitu. Jadi itu adalah kata-kata kita harus pahami. Ini termasuk vocabnya ya, termasuk vocab wajib yang harus dikenal. Jadi nggak usah bingung lagi kalau ada tulisan P tandanya parental, itu berarti induknya. F itu berarti filial, keturunannya. Lalu kemudian genotip atau gen. Genotipe. Iya, genotipe. Betul, genotip gitu ya. Dalam huruf misalnya di situ H yang jantan hitam, H besar itu genotipnya gitu. Oh. Genotipnya. Jadi HH ini masuk dalam genotip. Gen yang dilambangkan. Iya, gitu. Yaitu HH ini tadi. Terus kemudian untuk F1 tuh berarti filial. Filial, betul. Terus ayam jantan hitam berarti itu kan sifat yang tampak. Nah, itu fenotipnya. Oke. Gitu. Jadi kalau ayam betina putih itu fenotipnya ayam hitam betina. Jadi HH sama HH yang ini adalah genotip. Oh, itu genotip. Iya. Kalau fenotipnya jantan hitam, betina putih. Penjelasannya, hitam sama putih, gitu. Jadi untuk yang kodenya HHHH itu masuknya genotip, tapi kalau yang penjelasan ayam jantan hitam atau ayam betina putih itu masuknya di fenotipnya. Baik. Betul. Ada lagi yang mau dijelaskan untuk yang slide ini? Saya kira itu sih yang harus anak-anak perhatikan dulu deh. Jadi supaya bisa mengerjakan soal atau bisa memahami dalam uraian bacaannya, ya ini dulu yang harus dipahami. Boleh difoto, dilihat lebih dekat, terus kemudian teman-teman foto tuh teman-teman catat ulang ya. Ini adalah
kata-kata yang harus dipahami sebelum kita masuk lebih jauh lagi dalam tema pewarisan sifat. Parental, filial, genotip, fenotip, dan juga yang bawah gamet. Gamet. Oh, bukan jamet. Gamet ya. Oke, beda ya. Nah, kita akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama dengan kami. Tentunya di mana lagi kalau bukan di Sinau Nongama bareng JTV. Dan kita kembali lagi, siapa nih di antara teman-teman yang menyaksikan yang merupakan penggemar mata pelajaran biologi? Kak Pinky dulu suka sekali mata pelajaran biologi, karena kalau di mata pelajaran biologi itu banyak hal yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata kalau kita pelajari lagi lebih dalam itu banyak sekali hal-hal unik yang bisa kita dapatkan. Termasuk juga tema pelajaran kita kali ini, menarik loh, pewarisan sifat. Wah, ternyata banyak sekali yang menunjang kenapa sesuatu atau seseorang itu ternyata meskipun berada dalam satu keturunan, sifatnya bisa berbeda-beda. Dan pengajar kita atau pemateri kita adalah Ibu Kiki Taurista. Beliau adalah pengajar dari SMA Al Hikmah Surabaya. Bu Kiki, kita lanjutkan kembali, langsung diperlihatkan slide-nya, silakan teman-teman. Kita kasih lihat slide yang terakhir kali tadi, itu sepertinya udah dalam bentuk contoh soal ya? Iya. Nah, silakan Ibu. Jadi langsung ke contoh praktisnya aja ya, supaya Ananda tahu di rumah saya manggilnya anak-anak Ananda atau gimana ya? Kalau saya sih teman-teman, soalnya kan saya ya? seumuran, Gitu ya, jadi panggilnya teman-teman. Terserah Ibu mau panggil siswa-siswi, mau panggil adik-adik, mau panggil teman-teman, bebas aja. Biasa manggil Ananda gitu di sekolah. Silakan, gitu. Ananda juga boleh ya. Oke, gini ya Ananda, jadi ada perkawinan silang antara ayam jantan hitam dengan ayam betina putih. Kenapa ini ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil? Ingat di sini ada sifat dominan, ada sifat resesif. Sifat dominan artinya sifat yang lebih kuat, sifat resesif artinya sifat yang lebih lemah gitu ya. Istilahnya itu seperti itu. Nah, kemudian di sini keturunan pertamanya atau F1 dikawinkan balik dengan induk jantan. Perkawinan balik itu akan menghasilkan keturunan apa? Yang mana? Apakah semua berwarna hitam atau semuanya berwarna putih? Atau mungkin 75%, 25%, atau 50-50, atau 25% hitam, 75% putih gitu. Coba kita cek ya, kita lihat. Yang mana ya? Biasanya kalau yang seperti mana, ini yang dominan yang mana sih biasanya? Apakah itu ayam jantan atau justru ke ayam betinanya ya? Nah gini, yang dominan itu dilambangkan dengan genotip huruf besar. Oh, jadi kalau Iya. yang huruf besar itu kecenderungannya adalah dominan. Dominan. Mungkin Kak Pinky boleh bilang nih, ayam jantannya kemungkinan adalah 75% Gitu. hitam. Kalau yang betinanya 25%. Bener Gitu nggak ya. Ayo, kita Deg-degan cek loh. ya. Mbak Pinky bilang 75% hitam, 25% putih. Coba kita lihat. Jadi Kita cek di slide ya. berikutnya ya. Baik, silakan kita ganti ke slide berikutnya. Nah, Oh, ternyata ada penguraiannya, silakan Bu Kiki. iya, jadi penguraiannya di dalam pewarisan sifat itu memang ini kita belajar matematikanya biologi gitu ya. Jadi dalam pelajaran matematika tentu kalian sudah mempelajari tentang peluang, gitu ya, bagaimana cara menghitung peluang. Nah, kita terapkan pada pelajaran ini di pewarisan sifat pada hukum Mendel 1, 2 dan pewarisan sifat di penyimpangan semu hukum Mendel gitu. Nah, di P1 parental 1 tadi yang putih H kecil diselangkan dengan hitam H besar ya. Ini artinya genotipnya resesif, yang hitam itu apa tadi Mbak Pinky? Itu tadi yang hitam itu fenotip ya. Ya, itu berarti yang dominan. Dominan gitu ya. Nah, sekarang biasanya Ananda itu bingung gametnya itu bagaimana. Nah, kalau ada yang sama seperti ini H kecil, cukup gametnya dituliskan satu saja. Jadi H kecil. Kalau yang hitam karena H besar berarti homozigot. Homozigot itu artinya sama ya. Turunkan satu saja H besar gitu. Sehingga filialnya atau keturunan pertamanya adalah H besar H kecil. Karena ada gen H besar berarti dia dominan, jadi warnanya hitam. Oh. Gitu. Karena ada H besar berubah jadi H besar H kecil. Iya. Jatuhnya hitam. Hitam karena dominan hitam di sini. Oh. H besar adalah dominan sehingga yang warna atau fenotip yang muncul adalah hitam.
sehingga keturunan pertama 100%. Jadi kalau misalnya kita ingin punya keturunan yang warnanya hitam, ya tinggal dicari yang dominan, yang H besar hitam, ayam jantan. Jalur murni istilahnya gitu. Terus kemudian pasangannya adalah yang H kecil. Itu nanti bisa ketahuan ya mana yang H besar sama yang H kecil. Nanti dilihat memang di keturunannya gitu. Oh gitu. Berarti yang hitam itu karena keturunannya 100% hitam, berarti memang hitam itu yang dominan. Berarti kita udah tahu ya kalau misalnya kita akan mengkawinkan Iya, lagi berikutnya kalau kita mau warna hitam, berarti ini karena dia genetiknya dia H besar. Betul, berarti nanti akan dominan. Betul, seperti itu. Gitu. Nah, tadi di soal kan masih ya? sampai ditanyakan sampai F2-nya tuh. Nah, F1-nya ternyata dikawinkan balik dengan induk jantan. Sebentar. Anaknya tadi. dikawinkan dengan induk jantannya tadi. Iya. Yang ayam jantan hitam. H besar. Oh, tapi ini kan memang satwa ya. Iya, satwa. Memang binatang, memang hewan, jadi wajar. Ya, gitu. Jadi dikawinkan balik dengan induk jantan H besar, maka ini parental yang kedua. Tulisannya sudah beda, tadi P1, ini P2. Nah, P2-nya hitam H besar H kecil, hitam H besar H besar. Jadinya apa Jadinya gametnya gini, ini harus hati-hati di sini. Setiap penulisan gamet harus hati-hati karena itu nanti harus depannya dulu ya? Iya, karena kalau keliru di sini nanti ke bawah ke F2-nya semua keliru gitu. Oh gitu. Nah, ketika menuliskan gamet karena ini heterozigot, ada dua sifat dua gen beda. Ini H kecil, H besar dituliskan sendiri-sendiri. Yang ini cukup satu saja H besar gitu. Sehingga F2-nya seperti disilangkan biasa. Mohon maaf saya sambil nunjukin aja ya. Iya. Nah, ini H besar, H kecil, ini H besar, H besar. Sehingga hitam 100%. Dengan rasio genotipnya H besar, H kecil 50% dan H besar 50%. Berarti tetap kembali lagi untuk semuanya yang hitam. Filial 2-nya ini adalah hitam juga 100%. Iya, gitu. Oh, sebentar. Kak Pinky tanya lagi ya. Berarti tadi penyusunannya tulisannya harus H yang kecil dulu, lalu kemudian H yang besar. Atau H besar, H kecil dulu enggak apa-apa, enggak masalah. Kebolak-balik nggak ada Iya, masalah. untuk penulisan gamet. Tapi ketika untuk menuliskan filialnya ya tetap H besar dulu. Yang besar dulu baru yang dengan kecil. Rasio genotipnya H besar, H kecil 50% dan rasio H besar 50%. Oh, gitu. Kalau udah semakin menurun berarti dia 50-50 ya jatuhnya ya. Gitu. Karena dikawinkan dengan heterozigot, ada dua gen yang berbeda gitu. Kalau yang pertama tadi kan hanya kecil-kecil. Ini ada H besarnya juga. Oke, baik kalau begitu. Jawabannya benar adalah 100% berwarna hitam. Gitu. Nah, sudah melihat ya teman-teman, mudah-mudahan paham. Ini kita sudah masuk untuk latihan soal dari hukum Mendel yang pertama. Baik, kita lanjutkan lagi untuk slide berikutnya. Boleh. Oke, kita geser slide berikutnya. Sambil latihan ya teman-teman. Dan kita sudah masuk di hukum Mendel yang kedua. Silakan Bu, ini kita langsung masuk contoh soal lagi. Iya, boleh kan, gitu aja ya. Iya, biar teman-teman juga sekalian latihan aja ya yang ada di rumah. Silakan. Intinya di hukum Mendel 2 ini bahwa ada dua sifat beda. Ya, kalau tadi kita hanya belajar satu sifat beda, misalnya hitam disilangkan dengan putih, berarti warna aja kan, satu sifat beda. Tapi kalau di hukum Mendel 2 ini kita belajar tentang hukum asortasi, di mana ada dalam suatu alel suatu gen itu tidak mempengaruhi gen yang lain, sehingga ada dua sifat beda itu berasal dari dua alel yang berbeda, memang begitu. Nah, contoh di sini berbiji kuning keriput. Nah, ini berarti ada dua sifat, ada sifat warna, ada sifat tekstur ya, ada sifat tekstur. Jadi kuning itu warna, keriput itu tekstur. Begitu juga ini di sini hijau dan halus, itu juga dua sifat berbeda. Ini ada kodenya. Apakah ini termasuk genotip juga? Genotip ya nih ya. Kalau penjelasannya ini baru genotip. Fenotipnya, ini fenotipnya. Kebalik ya Kak Pinky. Ini genotipnya karena dia berupa kode-kode. Lalu kemudian yang ini fenotipnya karena dia penjelasannya. Oke, jangan sampai kebalik. Jadi fenotipnya adalah kedelai berbiji kuning keriput. Genotipnya GGWW kecil, GG besar, WW kecil. Dengan kedelai berbiji hijau halus itu adalah fenotipnya, terus genotipnya adalah GG kecil dan WW besar. Oke.
Nah, jika F1 ini disilangkan dengan sesamanya, maka pada F2 yang mempunyai sifat lebih baik ada berapa? Ini yang ditanyakan. Bisa juga seperti itu ya. Baik, silakan Ibu untuk diolah ini bagaimana? Oke. Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ketika tadi di hukum Mendel 1 atau persilangan satu sifat beda. Yang penting di sini adalah Ananda bisa menuliskan gametnya dengan benar, ya, karena ada dua sifat beda. Jadi penurunan gametnya adalah juga berpasangan, gitu. Ya, di sini ditanyakan berapa F2-nya yang sifatnya lebih baik. 6,25% kah, 12,5%, 18,75%, 25% atau 56,25%. Ya, kita coba hitung-hitung. Di sini kalian harus menggunakan yang namanya istilahnya papan catur. Gitu. Papan catur? Iya. Hitam putih, hitam putih? Enggak juga sih. Oh, berbeda. Seperti apa itu Ibu? Juga. Mungkin boleh diperlihatkan. Iya, kita lihat di slide berikutnya. Next slide. Baik, kita bergeser ke slide berikutnya. Oh, ini papan caturnya. Iya, Kak Pinky pikir bener-bener papan catur yang buat main catur hitam putih, hitam putih. Nah, Iya. ini apa? Papan catur ini menjelaskan tentang apa? Nah, papan catur ini menjelaskan tentang bagaimana gametnya itu bersilangan sehingga menghasilkan genotip baru dari hasil kedua induknya, dari persilangan kedua induknya. Nah, di parental tadi kan kuning keriput, G besar, W kecil, dengan hijau halus, G kecil, W besar. Maka gametnya tinggal diturunkan satu-satu, ya, G besar, ya G besar, W kecil. Jadi G besar, W kecil. Ya, yang satunya juga gitu, karena homozigot G kecil, W besar, turunkan satu-satu, G kecil, W besar. Sehingga filial satunya adalah disilangkan jadi satu, G besar, G kecil, W besar, W kecil. Jadinya kuning halus. Kuning halus. Kuning halus. Nah, ini jawabannya teman-teman. Jadinya G besar, G kecil, W besar, W kecil. Diambil kuningnya. Ya. Karena itu G-nya besar ya. Betul. Terus kemudian diambil W-nya ini karena halusnya yang besar, W-nya besar. Oh, betul. gitu caranya. Iya. Terus ini kemudian masih apa filial penjelasannya? 1, Mbak Pinky. Masih filial 1, masih keturunan yang pertama. Tadi di soal ditanyakan setelah dihasilkan F1 disilangkan dengan sesamanya. Sesamanya itu maksudnya yang sama-sama genotipnya G besar, G kecil, W besar, W kecil. Gitu. Nah, artinya menyerbuk sendiri. G besar, G kecil, W besar, W kecil disilangkan dengan G besar, G kecil, W besar, W kecil. Sehingga F2-nya kita tata nih di papan caturnya seperti ini. GW besar, ini gametnya G besar, W kecil, G kecil, W besar, G kecil, W kecil, dan G besar, W besar seterusnya kan sama karena mereka genotipnya keduanya sama. Oh, harus dibikin seperti ini ya. Jadi ada yang G besar, W besar saling bertemu, lalu kemudian G besar, W besar, tapi ketemunya sama G besar, W kecil. Harus dibuat seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana hasilnya kalau ada persilangan-persilangan yang lainnya. Oh, seperti itu. Terus untuk mengetahui jawabannya? Iya. Yang filial yang mana yang lebih baik ya, gitu kan tadi di soalnya. Nah, perlu diperhatikan dulu di papan catur ini bahwa filia yang lebih baik maksudnya yang kita inginkan kan tentu kalau kacang kedelai maunya ya yang warnanya cerah, glowing gitu ya, kuning, terus halus, enggak kisut atau enggak keriput gitu. Maka yang kita hitung adalah yang fenotipnya kuning dan halus. Nah, jadi dari persilangan ini kita lihat di sini. Nah, yang kuning halus kita hitung jumlahnya ada berapa. Nah, ini sudah Bu Kiki hitung nih jumlahnya. Wah, Bu Kiki baik sekali udah kasih lihat bocorannya. Silakan teman-teman dilihat, ayo dihitung sendiri. Menurut teman-teman ada berapa banyak yang hasilnya adalah kuning halus. Coba Kak Pinky hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Totalnya ada 9 Bu Kiki. 9 dari 16 keturunannya. Peluangnya begitu. Jadi 9 per 16. 9 per 16 dikali 100% ketemunya 56,25%. Gitu. Tadi coba lihat untuk yang soal yang pertama, kita mundur satu slide. Oke.
Ini jelas bukan yang A, yang B jelas bukan, ya kan? Yang C Iya. jelas bukan, yang D juga bukan. Yang D itu seperempatnya, sedangkan Iya. tadi hasil lebih dari setengah ya. Betul. Berarti yang betul adalah jawabannya yang E, 56,25%. Bagaimana teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan, apakah bisa mengikuti seperti yang disampaikan oleh Bu Kiki tadi? Seru ya, ternyata kita bisa mengetahui dan bisa memperkirakan, memprediksi juga kira-kira bagaimana caranya melalui persilangan atau perkawinan kita bisa menghasilkan keturunan yang sifatnya itu baik sesuai dengan keinginan kita. Waduh, jadi semakin penasaran nih, kira-kira ada latihan soal apa lagi yang akan diberikan oleh Bu Kiki. Tetap bersama dengan kami, tentunya di mana lagi kalau bukan di Sinawa Nongama bareng JTV. Ya memang kalau belajarnya dengan cara yang seru pasti menyenangkan dan tidak membosankan. Mudah-mudahan itu yang teman-teman rasakan saat ini. Kalau ada pertanyaan sehubungan tentang pewarisan sifat, silakan aja teman-teman bisa bertanya melalui WA saja. Sudah tertera di layar televisi, nomornya adalah 0882 1729 0523. Sudah diperlihatkan ya nomornya berapa, teman-teman langsung WA aja. Terus di save dulu nih, Sinawa Nongoma. Jadi next time kalau ada materi lagi yang teman-teman ikutan, terus teman-teman mau tanya, udah langsung sudah tersimpan nomornya ya. Sekali lagi 0882 1729 0523. Bisa jadi ada murid-muridnya Bu Kiki dari SMA Al Hikmah Surabaya mau menyapa, mau kangen-kangenan juga boleh. Yang mau tanya sehubungan tentang materi hari ini tentang pewarisan sifat, silahkan teman-teman. Nah tadi ada pertanyaan ya dari tim kameramen. Katanya kalau pewarisan sifat yang kita pelajari ini berlakunya untuk hanya untuk satwa saja kah? Hanya untuk hewan saja kah? Atau buat manusia juga bisa kita gunakan? Untuk prinsip persilangannya atau pewarisannya sama, baik itu untuk manusia, satwa, tumbuhan sama gitu. Jadi cara menyilangkan dari genotip ini dan itu sama caranya. Oh, jadi sebetulnya sama, tapi tetap konsepnya berbeda ya. Satunya kan hewan, satunya manusia ya. Cuman mungkin fenotipnya aja yang berbeda, genotipnya aja yang berbeda gitu. Baik kalau begitu. Ingat sekali lagi yang mau tanya-tanya tentang materi kita hari ini, silahkan aja ya. Nggak harus siswa kelas 12 aja kok ya. Bisa jadi siswa kelas 11 mungkin sudah sempat mempelajari sedikit-sedikit dan penasaran mau bertanya juga bisa. Persiapan buat nanti di kelas 12. Oke, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita sudah tahu tadi yang untuk hukum Mendel 2. Tadi jawab Bu ya. Betul. Lebih dari 50% loh ternyata hasil baiknya antara persilangan kedelai yang biji kuning keriput sama kedelai berbiji hijau halus itu ternyata hasil bagusnya itu lebih dari 50%. Kita geser lagi untuk slide berikutnya. Satu lagi slide-nya. Oke, kita sekarang masuk untuk penyimpangan semu, hukum Mendel. Teman-teman ada yang udah pernah belajar ini. Nah, sekarang waktunya kita ulas kembali ya. Apa ini, Bu? Iya, ini penyimpangan semu hukum Mendel. Maksudnya adalah penyimpangan yang tidak keluar dari aturan hukum Mendel. Meskipun terjadi perubahan rasio F2-nya, karena gen itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, kenapa kok bisa terjadi penyimpangan? Penyimpangan ini terjadi karena adanya dua gen atau lebih yang saling mempengaruhi dalam memberikan fenotip pada suatu individu. Jadi kelihatannya aja yang berbeda, tapi sebenarnya kalau rasionya hampir-hampir mirip gitu, sama aja gitu. Nah, makanya dikatakan penyimpangan semu gitu. Dikatakan sebagai penyimpangan semu karena ada dua gen ini saling mempengaruhi dalam memberikan fenotip pada individu. Seperti apa? Kita lihat nanti di soal-soal berikutnya. Baik, kita coba langsung masuk ke soalnya ya. Tadi kita sudah mengikuti latihan soal beberapa kali. Sekarang kita masuk untuk materi penyimpangan semu hukum Mendel. Kita langsung aja geser. Nah, salah satu dari materi penyimpangan semu hukum Mendel itu adalah epistasis hipostasis. Sebenarnya ada 5 ya, ada 5 peristiwa pada penyimpangan semu hukum Mendel. Yang pertama adalah epistasis hipostasis, kedua kriptomeri, ada juga atavisme, kemudian gen komplementer, dan yang terakhir polimeri. Ini yang
dipelajari di penyimpangan semu hukum Mendel. Itu. Nah, yang pertama ini adalah epistasis hipostasis. Maksudnya apa? Epistasis itu artinya menutupi, hipostasis artinya ditutupi. Jadi meskipun ada satu sifat yang tampak, itu sebenarnya berasal dari dua gen, di mana gen yang satu itu menutupi gen yang lainnya, sehingga yang tampak adalah fenotip yang berasal dari gen yang menutupi tersebut. Agak bingung ya Mbak Vinky? Coba diulang lagi Bu. Ya, gitu ya. Pertama-tama kita coba jelaskan dengan lebih pelan ya. Jadi misalnya fenotip hitam itu tidak berasal dari satu gen saja, tapi bisa berasal dari dua gen. Oke. Gitu. Namun ada satu gen yang menutupi gen lainnya. Jadi dari dua itu satu gen menutupi gen yang kedua. Ya, lebih dominan itu tadi. Sehingga warna yang muncul adalah warna dari gen yang menutupi tadi. Oke. Gitu. Nah, ini namanya epistasis. Nah, yang ditutupi itu namanya hipostasis. Oh, yang menutupi dominan tadi namanya adalah epistasis. Sedangkan yang ditutupi karena dia kalah suara ya, itu suara. hipostasis. Oke. Gitu. Contoh ini pada persilangan kucing. Nah, ada kucing ya, warnanya hitam, coklat atau kuning. Siapa nih yang kucingnya warnanya hitam, coklat atau kuning? Iya, Udah yang dicoba suka yang dikawinkan? Nah, dalam sebuah persilangan, betina hitam dengan jantan coklat menghasilkan kemungkinan keturunan berupa semua anak kucing hitam. Ada juga yang setengah hitam banding setengah coklat, Iya. atau 3/4 hitam, 1/4-nya kuning. Manakah pernyataan yang tepat mendukung fenomena tersebut? Nah, ini mungkin tadi pilihan jawabannya beda dengan yang tadi ya. Yang tadi A, B, C, D, E, yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Ini biasanya kita jumpai di soal-soal SIMAK UI, kemudian soal SBMPTN atau UTBK ya. Nah, bagi Ananda yang di kelas 12 nanti akan menjumpai soal-soal seperti ini yang jawabannya itu bisa lebih dari satu. Tadi yang epistasis itu yang apa Ibu? Yang dominan ya? Iya, yang menutupi. Yang dominan ya? Yang dominan, yang hipostasis yang ditutupi. Coba kalau Kak Pinky berusaha menelaah dari soal ini, Kak Pinky melihat bahwa kuning ini termasuk hipostasis. Kuning ini termasuk hipostasis pada. Soalnya dia cuma seperempat kuning. Oh gitu. Salah Karena ya? suka warna kuning ya Mbak Pinky? Enggak sih. Karena hasilnya kemungkinan keturunannya dia cuma seperempat yang kuningnya, yang lainnya bisa setengah, 3/4. Nah, dia paling kecil seperempat. Iya, agak-agak mendekati betul karena jawabannya lebih dari satu Mbak Pinky. Oh, lebih dari satu? Iya. Oke. Mana ya? Mau jelasin dulu deh Bu, daripada salah lagi. Gini. Jadi kalau semua anak kucing hitam, ada yang setengah hitam setengah coklat, ada yang 3/4 hitam 1/4 kuning. Nah, ini pasti ada hipostasis, ada peristiwa epistasis hipostasis di sini. Ada yang jadi muncul semua warnanya, tapi tidak ada yang mendominasi satu, tapi ada yang tidak gitu. Tapi tetap muncul gitu. Ini namanya proses epistasis gitu. Nah, yang bertanggung jawab terhadap warna ada dua. Jadi pernyataan 1 dan sebenarnya yang 3 ini sudah benar, pernyataan 1 dan 3 ini benar. Nah, yang 2, 4 kita lihat apakah betul atau tidak gitu ya. Coba kita Homozigot resesif itu maksudnya apa Ibu? Ya, homozigot resesif itu artinya dari genotip itu dia sifatnya itu lebih lemah, tidak tampak gitu. Tadi berarti yang seperti Kak Pinky sampaikan itu ya, yang ini. Terus kemudian terjadi proses epistasis, betul memang, karena memang ada beberapa yang mereka lebih dominan yang muncul berkali-kali seperti hitam dan juga coklat, betul, ya kan? Gitu. Terus kemudian yang 2 dan 4 bagaimana? Yang 2 dan 4 gimana ya? Coba kita lihat slide berikutnya boleh? Ya, kita cek aja langsung di slide berikutnya. Oke. Silakan kita cek di slide berikutnya apa yang terjadi dengan pernyataan kedua dan juga yang keempat. Iya. Jadi jika pada anak atau keturunan terdapat fenotip baru, maka pasti terdapat interaksi antar gennya. Jadi kadang itu, oh kok ada ya bapaknya, jangan bapak, ini kan kita ngomongin kucing ya. Iya. Ngomongin kucing, jantan induk betina. jantan. Iya. Induk jantan. Induk jantan, induk betina. Induk jantannya hitam, induk betinanya putih. Kok anaknya coklat? Nah, kok bisa? Nah, ini jangan lupa bahwa ada interaksi antar gen. Nah, interaksi antar gen ini yang menyebabkan bisa sifat warna itu lebih dari satu.
Nah, jadi pernyataan pernyataan 2 itu benar. Nah, pernyataan 4 itu yang tadi salah. Kenapa? Karena orang tua atau parental itu punya fenotip hitam. Jika fenotip hitam atau hitam itu letal, maka tentu tidak bisa dikawinkan. Letal itu apa Ibu maksudnya? Letal itu artinya sudah meninggal Oh. duluan, mati ya. Nah, Berarti yang keempat tidak sesuai. tidak sesuai gitu. Tadi kan pilihannya yang keempat, mungkin bisa di slide sebelumnya ya, nah, biar tidak bingung. Yang keempat tadi adalah gen homozigot dominan Iya. bersifat letal. Kalau letal kan tidak mungkin dikawinkan karena sudah mati. Iya betul. Gitu. Nah nanti kita lanjutkan kembali ya. Kira-kira apalagi tadi sudah dibahas kalau yang keempat sudah gugur, tidak masuk dalam pernyataan yang betul. Bagaimana dengan pernyataan yang ketiga? Kita akan bahas lagi sesaat lagi. Tetaplah bersama dengan kami di Sinau Nongoma bareng JTV. Yang mau tanya-tanya masih ditunggu, langsung aja dikirimkan WA-nya. Nanti akan dibaca dan dijawab langsung oleh Bu Kiki. Sesaat lagi kita akan segera kembali. Teman-teman bagaimana? Apakah sudah paham mengenai materi atau tema pewarisan sifat yang saat ini sudah diberikan oleh pemateri kita hari ini yaitu Bu Kiki? Nah apabila mungkin ada di antara teman-teman yang masih bingung, masih ragu dengan jawabannya, gak usah ragu untuk bertanya. Karena apa? Insya Allah selama masih ada waktu nanti akan dijawab langsung sama Bu Kiki. Nanyanya bagaimana? Cukup SMS atau WA. Kalau pengen lebih simpel sih WA saja ya. Di 0882 1729 0523. Langsung saja WA ke sana, sebutkan namanya, sekolahnya di mana teman-teman, sama kota tempat asalnya, lalu kemudian pertanyaannya. Seru ya kita belajar mengenai pewarisan sifat untuk hari ini dan kita lanjutkan kembali. Kalau tadi kita sudah mengetahui penjelasan yang pertama tadi sudah pasti betul pernyataan yang pertama. Yang kedua tadi juga ketiga. Nah, Kak Pinky tadi salah nyebutnya. Yang ketiga itu sudah pasti betul. Nah, tadi sudah diuraikan juga. Kalau yang keempat ternyata itu salah, maka dibuang. Karena ada pernyataan mengenai salah satu gen yang dominan dibilang letal. Letal artinya adalah mati. Nah, kalau udah mati berarti kan tidak bisa jadi dominan. Bagaimana caranya? Betul. Oke, yang nomor 4 kita singkirkan. Tinggal penjelasan untuk yang nomor 2. Betul ya Bu ya? Iya. Nomor 2 ya? Oke, silahkan. Jadi pada pernyataan yang kedua, Maju. sebelumnya ya, lagi sebelumnya. Ini kita mundur satu. Mundur. Mundur? Maju ini. Mundur satu lagi. aja. Nah, apakah yang kedua? Yang kedua ini benar? Apakah yang kedua ini benar? Gen yang bertanggung jawab terhadap warna itu ada 2. Nah, itu yang kita cek di sini. Oke, Sekarang kita maju satu slide. Kita maju satu slide. Oke, cukup. Oke. Nah, lebih lanjut lagi, anggap 2 gen yang mempunyai sifat warna adalah H besar dan C besar, di mana H besar epistasis terhadap C yang besar, C kapital ya. Sehingga genotip H besar, C besar, C besar, H besar, H kecil, C besar, C besar, H besar, C besar, C kecil, dan H besar, C kecil akan menghasilkan fenotip hitam. Nah, inilah genotip-genotip yang menunjukkan istilah epistasis itu, di mana H besar itu menutupi C besar. Jadi meskipun lambangnya itu sama-sama besar, yang artinya juga sama-sama dominan, tapi ada yang lebih lagi, ada yang lebih dominan lagi atau menutupi lagi. Nah, itu istilahnya epistasis tadi. Nah, di sini H besar itu epistasis terhadap C besar, gitu. Sehingga meskipun genotipnya H besar, C besar, warnanya hitam. Genotipnya H besar, C besar, C kecil, warnanya juga hitam. H besar, C besar, C kecil juga hitam, sama. Begitu juga H besar, C kecil, tentu saja warnanya juga hitam. Gitu. Nah, genotip H kecil, C besar, dan H kecil, C besar, C kecil, baru itu warnanya coklat. Gitu, karena H besarnya tidak ada. Nah, sedangkan genotip H kecil, C kecil baru menghasilkan individu yang berwarna kuning. Ini ya kalau dijabarkan ya, kalau kita tulis sebenarnya lebih simpel gitu ya. Iya. Tapi kalau kita
uraikan H besar, C besar, C iya. besar, H besar, C kecil, C besar, C Betul, besar. Mbak Pinky. Tapi kalau kita Agak-agak tulis ruwet ya. cepet, kalau kita tulis cepet nih teman-teman. Itu tadi adalah yang diuraikan penjelasannya yang tadi baru saja dijelaskan oleh Bu Kiki tadi. Mudah-mudahan teman-teman memahami. Dan sekali lagi semua pertanyaan gak usah ragu-ragu, mumpung ada kesempatan dijawab langsung sama Bu Kiki selaku pengajar dari SMA Al Hikmah Surabaya. Seru kan? Belajar terus interaktif, bisa tanya dijawab langsung. Sudah ada WA yang masuk, ini namanya siapa? Assalamualaikum, saya Hari jauh-jauh Purwanto dari Magetan. Ada pertanyaan. Seorang pria golongan darahnya A. Kalau anak pertama golongan darahnya O, anak kedua bergolongan darah B. Golongan darah istrinya adalah Nah. Oke, Bapak ini Gimana, Mbak kayaknya Pinky? mau menjawab teka-teki ya. Golongan darahnya A. Jika anak pertama golongan darahnya O, anak pertama golongan darahnya O, anak kedua golongan darahnya B. Terus mereka bertengkar, kok anaknya kok tidak ada yang sama dengan bapaknya golongan darahnya ya? Terus Bapak memberikan permasalahan ini kepada kami. Nanti kami salah jawab. Bapak mungkin untuk yang seperti ini bisa ditanyakan langsung kepada pakar dari ahli genetika ya. Mungkin seperti Bisa itu. sebenarnya kita bisa jawab ini. Silakan Ibu. Oke Bu Kiki, ini saya suka nih, silakan. Tapi ini sebenarnya di materi setelahnya ya. Jadi setelah pewarisan sifat ada nanti materi pola hereditas manusia. Di materi pola hereditas manusia itu nanti kita akan mempelajari tentang alel ganda. Oh. Alel ganda, maksudnya alel ganda di sini adalah ada dua gen yang sama-sama nanti menentukan sifat dari fenotip atau sifat fenotip dari keturunannya itu. Gitu. Nah, maaf ini masih belum dihapus ya, saya hapus dulu. Jadi kita jawab nggak Bu? Boleh, sebenarnya kira-kira apa gitu. Kalau apa namanya si bapaknya ini A, ternyata anaknya ada yang O, ada yang B. Berarti ibunya kira-kira apa? O. Ibunya O. Gitu ya. Kenapa jawabannya O? Kenapa? Ya Kak Pinky sih megangnya O. Yang lain megangnya apa? Ini boleh Iya. tebak-tebakan. Tapi kok Kak Pinky sih feelingnya kayaknya O, karena O ini kan termasuk darah yang Kalau ibunya O, anaknya nggak mungkin ada yang B. Ya, nah, positif. yaudah B kalau gitu. Isinya B. gitu ya. Bu Kiki ini baik loh orangnya. Jadi kalau si bapak A, anaknya ada yang O, ada yang B, berarti bapaknya ini adalah golongan darah A-nya adalah A heterozigot. Jadi golongan darah A itu bisa IA atau A homozigot atau ada IA-I0. Oh. Gitu. Golongan darah B juga sama, ada IB atau ada golongan darah IBI0. Gitu, maaf ini tulisannya agak miring-miring ya. Iya. Nah, kalau golongan darah O itu cukup I0. Udah. Simple ya, coba kalau yang O tuh nggak bisa diganggu gugat. Kalau si bapaknya golongan darahnya A, anaknya ada yang O, ada yang B, berarti ibunya yang mana? Ya berarti salah satu di antara A atau B, berarti B ya. Yang B. Ha-ha. IB yang mana? B yang IB atau IB besar I0? Kemungkinan sih yang IBI0. Iya, Betul ya? Betul, Mbak. Tapi kalau Desi. si ayahnya juga mungkin ada kemungkinan bisa jadi IA sama I0 ya kan? IA sama Ayahnya ada I0. kemungkinan seperti Iya, itu juga ya. gitu. Karena nanti kalau kita lihat begini, IA I0 disilangkan dengan IB I0. Jadi gametnya nanti ada IA, ada I0. Yang satunya ada IB I0, maka F1-nya nanti ada yang IA IB, ada yang IA I0, ada yang IB I0, ada juga yang I0 I0. Sehingga golongan darah anaknya ada yang AB, ada yang A, ada yang B, ada yang O. Gitu. Oke, jadi jangan berantem ya kalau misalnya tiba-tiba anaknya golongan darahnya O. Enggak kok, itu memang betul-betul anaknya kok, karena ternyata sudah diuraikan ya tadi ya. Ternyata secara genetika seperti itu. Iya, betul. Bu Kiki terima kasih sudah Sama-sama. menjawab banyak pertanyaan. Ini banyak loh jadi permasalahan loh itu. gitu ya. Ini apa nih? Ada lagi WA yang masuk? Kita baca WA lagi? Atau kita lanjut? Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, Baik, kita silakan. lanjut yang tadi penyimpangan sama hukum Mendel. Sorry, di peristiwa yang mau berikutnya. kirim WA lagi masih boleh ya teman-teman, silahkan yang mau bertanya. Tadi kan sudah ada satu permasalahan ternyata sudah dipecahkan, dicarikan solusi sama Bu Kiki. Yang mau tanya-tanya lagi juga masih boleh. Ya, kita kembali lagi Cryptomary. Iya, Cryptomary ini cirinya adalah yang khas adalah
parentalnya itu punya dua sifat yang berbeda ya. Ternyata anaknya itu juga berbeda dari kedua induknya. Jadi merah, ini betina ya, betinanya merah, jantannya putih gitu. Lah anaknya kok warna ungu. Ya kan? Iya betul. Harusnya kalau nggak merah, Kayak tadi, dia putih gitu kan. Bapaknya B, ibunya A, kok anaknya O. Gitu dari mana? Ya. Nah, S1-nya adalah ungu. Di mana ungunya adalah interaksi antara gen A besar dan gen B besar. A itu untuk antosianin atau yang menyebabkan warna merah alias pigmen merah. B besar artinya bersifat basah. Nah, ketika pigmen merah ini dalam kondisi basah menghasilkan warna ungu pada bunga Linaria marokana. Oh, Gitu. Jadi penjelasannya warnanya bagaimana? Iya, ya? jadi warnanya berbeda dengan kedua induknya. Kita lihat di slide berikutnya ada penjelasannya. Nah, ini masih ditanyakan nih, apabila keturunan F1-nya ini yang ungu tadi disilangkan dengan tanaman bunga warna merah yang genotipnya A besar, A kecil, B kecil, B kecil. A besar, A besar. Yang mana Bu? Itu A besar, ini? A kecil, B kecil, B kecil ini nih. Nah, warnanya kan merah tuh. Kalau A besar merah. Iya. Nah, persentase tanaman bunga putihnya berapa pada F2 gitu. Ayo. Ayo. Oke, tadi Iya. semua itu berawal dari merah dan putih, terus kemudian menjadi ungu. Nah, kemudian ditanyakan kalau keturunan F1 tadi filialnya tadi yang Iya. ungu tadi itu berarti ya disilangkan dengan tanaman bunga warna merah. A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Presentasi tanaman Yang bunga putih putih berapa? filial 2 nih. Duanya. Berapa? Nanti ya kita akan kembali tentunya di Sinawan Nongoma bareng JTV. Yuk kita lanjutkan untuk materi kita karena kita udah di segmen terakhir. Masih ada waktu buat yang mau nanya nggak sih? Kalau misalnya memang ada waktu silakan langsung aja kirim WA. Bu, kita langsung menjelaskan kembali tadi materinya yang terakhir. yang terakhir tadi. Ya kayaknya. Hah? Yang cryptomeri. Nah, ini. Betul. Bu, tadi kan kita sudah bahas ini kan. Terus akhirnya F2-nya ini bagaimana presentase tanaman bunga putihnya? Ya, Kita ayo. di slide ini atau kita lanjut slide-nya? Lanjut yuk kita Oke, lihat slide di berikutnya. papan caturnya aja. Nah, ini ya. Tadi kan P1-nya sudah, hasilnya F1. Nah, F1-nya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil, ya kan? Kemudian disilangkan dengan A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Jadi mereka sekarang adalah parental yang kedua. Nah, dari kedua genotip ini, gametnya adalah sebagai berikut yang ada di papan catur tersebut, gitu. A B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil itu untuk yang genotip A besar A kecil, B besar B kecil. Sedangkan A besar A kecil, B kecil B kecil, gametnya adalah A besar B kecil dan A kecil B kecil. Jadi untuk membuat gamet itu gampang ya, cukup disilangkan saja. Misalnya tadi A besar A kecil, B besar B kecil, maka ini disilangkan begini. Oh, jadi kalau kita nggak sempat buat bikin ya Bu ya? Oh, Ya, begitu. jadi A besar B besar, jadi gametnya nanti gitu, A besar B besar, A besar B kecil, ini ada A kecil B besar, ini dan A kecil B kecil. Jadilah di papan catur itu. Dan ini hasilnya sudah kita Nah, lihat. itu hasilnya. Ungu merah, ungu merah, terus ini yang terakhir putih-putih. Putih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti 2/8 ya. Iya. 2/8 berarti hasilnya dikali 100%, 25%. Iya, Jawabannya seperempatnya. baik, sayang sekali waktunya sudah sangat terbatas. Ibu, Oke. mungkin di sisa-sisa waktu terakhir kita bisa kasih tips dan juga mungkin pesan kepada teman-teman sebaiknya apa yang dilakukan supaya bisa lebih memahami untuk mata pelajaran biologi, terutama dengan Di tema materi pewarisan ini ya. sifat. Silakan Bu Kiki. Baik Ananda, untuk materi pewarisan sifat intinya kalian harus banyak berlatih ya, banyak berlatih, kemudian banyak berlatih, terutama mengenai penurunan gamet ya, penurunan gamet, karena tidak semua genotip itu kalau kita belajarnya penurunan gametnya salah, nanti pada F1-nya nanti bisa salah semua gitu. Nah, pada peristiwa pewarisan sifat intinya adalah
pertemuan antara kedua gamet, baik itu dari gamet jantan maupun dari gamet betina gitu. Dan kalian harus betul-betul sudah mempersiapkan untuk materi sebelumnya, sudah belajar dulu, sudah benar-benar bisa di materi genetik dan pembelahan sel, sehingga untuk materi pewarisan sifat ini tidak bingung lagi, istilah ini untuk apa ya, istilah ini apa ya, tidak seperti itu. Berarti untuk lebih memahami pewarisan sifat, kita juga harus memahami mengenai materinya genetik dan terus kemudian pembelahan sel. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu Kiki Taurista selaku pengajar dari SMA Al Hikmah Surabaya. Mudah-mudahan selalu bersemangat untuk berbagi ilmu ya. Amin, bersama dengan kita semua. Iya, sukses selalu Ibu, terima kasih banyak. Baik, kalau begitu pemirsa, sekarang adalah saatnya untuk kita menyudahi terlebih dahulu untuk program Sinau Nongoma bareng JTV. Dan terima kasih buat yang sudah tanya, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, memberikan solusi untuk yang ingin tahu lebih banyak mengenai materi kita hari ini. Insya Allah besok kita jumpa lagi. Besok ada Sinau Nongoma bareng JTV hari Rabu jam 10:30 sampai dengan 11:30. Saatnya buat Kak Pinky pamit dulu ya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.